Kali ini gue akan bahas film yang berjudul Faster. Film ini disutradarai oleh George Tillman dan dibintangi oleh Dwayne Johnson sebagai James Cullen. Jadi film ini menceritakan seorang pria yang bernama James. Ketika itu dia dan saudaranya bersama dengan teman-temannya berhasil menjalankan rencana mereka, yaitu merampok bank. Tetapi saat mereka sudah berhasil membawa sejumlah uang, ternyata James dan saudaranya telah dihianati oleh orang terdekat mereka. Tetapi bukan itu saja, James juga harus merelakan kepergian saudaranya yang sangat dia sayangi. So, bagaimana kelanjutannya? Kalau begitu nggak usah kebanyakan bacot, kita langsung saja ke ceritanya. Setelah 10 tahun mendekam di penjara, James akhirnya keluar dari penjara. Setelah itu, James pergi menuju tempat mobilnya disimpan. Di situ dia sedikit mengenang saudaranya yang telah meninggal. Setelah itu, James memulai misinya untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuh saudaranya pada 10 tahun yang lalu. Kemudian James tiba di sebuah kantor untuk membunuh salah satu orang yang telah terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Kemudian setelah dia selesai dengan urusannya, James langsung pergi meninggalkan korbannya dan menuju ke tempat di mana dia bisa mendapat informasi mengenai keberadaan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Kemudian ada seorang polisi yang bernama Slade. Dia dan juga temannya yang bernama Cicero langsung menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan sama James. Slade dan juga Cicero mencoba untuk mencari tahu tentang identitas si James. Slade dan juga Cicero juga mendapat kiriman video yang berisi rekaman pada saat si James telah dijebak. Di situ diperlihatkan bagaimana si James dan saudaranya dijebak. Kemudian di lain tempat ada seorang pembunuh bayaran yang mendapat tugas untuk membunuh si James. Dan pembunuh bayaran itu diberikan info sama kliennya bahwa si James akan membunuh lagi korbannya di sebuah apartemen. Lalu pembunuh bayaran itu langsung menuju ke apartemen itu. Kemudian setelah pembunuh bayaran itu tiba, dia melihat ada seorang pria tua dengan seorang gadis yang memasuki apartemen. Lalu setelah si pria tua itu memasuki apartemennya, tidak lama kemudian James pun datang dan mengincar si pria tua itu. Dan si pembunuh bayaran itu langsung mengikuti si James yang masuk ke dalam apartemen itu. Kemudian di dalam apartemen, si James mengingat-ingat yang terjadi sama dirinya pada 10 tahun yang lalu. Dan ternyata pria tua yang diincar sama James di apartemen itu adalah orang yang merekam video yang dilihat sama Cicero dan juga Slade. Kemudian di dalam kamar apartemen si pria tua itu ternyata telah menjebak gadis yang bersama dirinya. Gadis itu dibuat lemas agar si pria tua itu bisa merekam aksi bejatnya bersama si gadis itu. Dan tidak lama kemudian James pun datang dan langsung menembaki si pria tua itu. Lalu setelah itu James pun keluar di kamar apartemennya si pria tua itu. Tetapi pada saat si James ingin keluar dari apartemen itu, tiba-tiba pembunuh bayaran yang sudah mengincar James akhirnya datang dan menembaki si James. Lalu James pun membalas tembakan dari si pembunuh bayaran itu. Dan pada saat si pembunuh bayaran itu menghindar serangan dari James, pembunuh bayaran itu kehilangan si James. Dan si James berhasil meninggalkan si pembunuh bayaran itu dan melanjutkan misinya untuk membunuh orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Kemudian di kantor polisi, Cicero dan Slade melihat di dalam rekaman video bahwa ternyata seharusnya James sudah tewas pada 10 tahun yang lalu.
dikarenakan James mendapat tembakan di kepalanya hingga pelurunya menembus ke bagian pipinya. Tetapi ternyata si James masih dikasih hidup untuk membalas kematian saudaranya. Lalu setelah itu Slade pulang ke rumahnya untuk mengantarkan anaknya pergi ke pertandingan baseball. Dan di dalam perjalanan, Slade mendapat kabar dari si Zero bahwa ada kasus penembakan lagi di apartemen. Lalu Slade pun datang untuk mengusut kasus tersebut, yang dimana kasus tersebut adalah kasus yang sama yang dilakukan sama James. Kemudian James melanjutkan lagi misinya untuk membunuh orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Kini dia mendatangi suatu tempat klub malam untuk mencari orang yang bernama Hafiz. Dialah yang membunuh saudaranya James menggunakan pisaunya, dan sekarang James ingin membalaskan apa yang telah dilakukan sama dirinya terhadap saudaranya. Di tempat itu James tidak bisa menggunakan pistolnya untuk membunuh si Hafiz, karena dia harus melewati penjagaan di klub malam itu. Dan pada saat sudah di dalam, di situ James melihat ada penghancur es yang sedang digunakan sama bartender. Kemudian setelah itu James pun datang menemui Hafiz. Di situ James dan Hafiz saling menyerang, tetapi James berhasil melukai si Hafiz menggunakan alat penghancur es. Lalu setelah dirasa sudah cukup, James pun meninggalkan Hafiz. Tetapi sebelum meninggalkan Hafiz, Hafiz meminta James untuk menghubungi anaknya dan bilang ke anaknya bahwa ayahnya meminta maaf. Tell my sis, I'm sorry. Setelah itu James menghubungi anaknya Hafiz dan menyampaikan pesan ke anaknya Hafiz. Lalu James kembali lagi mencari orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Kemudian di rumahnya Slade sedang tidur bersama anaknya, dan ketika itu Slade mendengar sesuatu dan melihat istrinya lagi teler di kamar mandi. Lalu di saat itu istrinya bilang ke Slade bahwa dirinya sedang takut, dan juga istrinya membicarakan surga dan neraka ke Slade. Kemudian keesokan harinya Slade ingin mendatangi korbannya si James, yaitu si Hafiz, yang ternyata Hafiz belum meninggal. Dia sedang menjalani operasi di salah satu rumah sakit di sana. Lalu James yang mengetahui Hafiz masih hidup, dia langsung menuju ke rumah sakit itu. Kemudian pada saat sudah di rumah sakit, James langsung menemui Hafiz di ruang operasinya, dan James langsung menembak mati si Hafiz. Kemudian karena terjadi keributan di rumah sakit, Slade yang juga berada di rumah sakit itu langsung mencari si James. Dan ketika Slade sudah melihat James kabur, Slade pun langsung menyerang James. Tetapi serangannya tidak mengenai James, dan James langsung melihat itu menyerang balik ke Slade. Dan pada akhirnya Slade selamat dari James yang hampir saja membunuh Slade di tempat itu. Lalu setelah itu James pun berhasil kabur dari kejaran Slade dan pergi meninggalkan rumah sakit itu untuk mencari lagi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Lalu ketika James sedang berada di jalan, ternyata pembunuh bayaran yang mengincar James mengikuti James dari belakang. Dan di situ aksi kejar-kejaran pun terjadi antara James dan si pembunuh bayaran itu. Lalu ketika James melihat ada kesempatan untuk menghentikan si pembunuh bayaran itu, akhirnya James berhasil membuat si pembunuh bayaran itu berhenti dan menembaki si pembunuh itu. Tetapi di situ James tidak membunuhnya karena James tidak ada urusan dengan si pembunuh bayaran itu. Tetapi si pembunuh bayaran itu malah menembaki si James hingga mengenai lehernya si James. Kemudian setelah itu James pergi menuju ke rumahnya dan menemui ibunya untuk menanyakan keberadaan ayahnya.
Di situ James ingin membunuh ayahnya dikarenakan James mengira bahwa ayahnya telah menjebak dirinya dan juga saudaranya. Tetapi di situ ibunya James yang sambil mengobati lukanya James bilang bahwa ayahnya telah meninggal dan yang menjebak mereka bukanlah ayahnya. Di situ ibunya James meyakinkan si James bahwa ayahnya mereka tidak akan mampu membunuh anaknya sendiri karena James dan saudaranya yang bernama Gary itu bukan saudara kandung. Gary adalah anak kandung dari ayah mereka, sedangkan James bukan. Dan itulah yang meyakinkan ibunya James bahwa yang menjebak mereka bukanlah ayah mereka, melainkan orang lain. Dan di situ diketahui bahwa ternyata sebelum Gary meninggal, pacarnya Gary menjadi informan bagi polisi. Dan pacarnya Gary adalah istrinya Slade yang sekarang. Maka dari itu pada saat Slade melihat istrinya sedang teler di kamar mandi dan membicarakan mengenai surga dan neraka, itu karena dia takut akan dibunuh sama James. Kemudian setelah itu James melanjutkan lagi mencari targetnya, yang dimana targetnya adalah seorang pendeta. Lalu James mendatangi si pendeta itu pada saat si pendeta itu sedang khotbah di depan jemaahnya. Lalu setelah selesai, si James menemui si pendeta itu. Kemudian James ingin menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu membunuh si pendeta itu. Tetapi si pendeta itu menceramahi si James dan pada akhirnya karena James tersentuh hatinya, dia tidak membunuh si pendeta itu dan mengikhlaskan si pendeta itu untuk hidup. Lalu setelah itu James pun berdoa di dalam tenda yang digunakan sebagai gereja. Dan pada saat itu ternyata si pembunuh bayaran datang untuk menantang si James. Pembunuh bayaran itu menyuruh si James untuk mengambil pistolnya dan mengadu skill menembak dengan dirinya. Tetapi si James tidak mau. Lalu si pembunuh bayaran itu mengambil pistolnya si James dan menodongkan pistol ke arah James. Kemudian pada saat itu tiba-tiba si Slade datang dan menyuruh pembunuh bayaran itu untuk menurunkan pistolnya yang sedang mengarah ke James. Lalu setelah si pembunuh bayaran itu menurunkan pistolnya, kemudian si Slade menembak si James. Dan ternyata selama ini yang membayar si pembunuh itu adalah Slade, yang terbukti adalah orang yang menembak si James pada 10 tahun yang lalu. Jadi dalang dari semua ini adalah si polisi korup yang merampok dan menjadi tersangka dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap si James dan saudaranya yaitu si Gary. Jadi si Slade mendapat informasi dari istrinya yang dulu adalah pacarnya Gary bahwa James dan Gary telah merampok bank. Lalu setelah mendapat informasi itu, Slade mencoba mengambil uang hasil rampokan di bank dan memenjarakan si James setelah dia tahu bahwa James masih hidup. Dan James pada saat itu dia tidak tahu kalau si Slade juga termasuk orang yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Makanya saat James bertemu si Slade di rumah sakit, James tidak menghabisi si Slade, malah pergi meninggalkan si Slade. Dan yang menjebak James dan Gary adalah pacarnya Gary yang sekarang menjadi istrinya si Slade. Lalu untuk si pembunuh bayaran yang selama ini mengincar James, dia memiliki kelainan di dalam dirinya. Karena pada saat Slade mau membayar jasanya, dia hanya membutuhkan selembar uang saja. Bagi si pembunuh bayaran itu, membunuh adalah seni dan hobinya. Call it a hobby. You know what? Keep it. I didn't earn it. Don't contact me again. I'm done. Kemudian setelah itu Slade menelpon istrinya bahwa urusannya sudah selesai dan Slade bisa mengajukan pensiun dari pekerjaannya yang sekarang. Tetapi di sela-sela dia menelpon, tiba-tiba saja James menembak si Slade dan lagi-lagi James selamat dari kematian. Karena di dalam kepalanya si James sudah ada plat baja yang menyatukan tengkorak kepalanya pada saat dia dioperasi di rumah sakit. Jadi peluru yang mengenai kepalanya si James mengenai plat baja yang ada di kepalanya, sehingga James masih selamat dari maut. Dan akhirnya si Slade meninggal akibat ditembak oleh James.
Lalu setelah itu James cabut dan membuang abu jenazah saudaranya, dan itulah ending dari film ini. Oke, itu saja dari gua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ucapan, atau alur ceritanya. Dan jika kalian ingin merekomendasikan film-film bagus di channel ini, kalian bisa berikan saja di kolom komentar. Gua pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.